warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mula Saputra dengan NPM 2175258 dari kelas Akuntansi Bisnis Digital 2B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai digital marketing e-commerce pada Tokopedia. Baik, sebelum kita masuk pembahasan, alangkah lebih baiknya kita tahu apa itu digital marketing. Digital marketing itu sendiri merupakan kegiatan promosi atau pemasaran yang bertarget, terukur, dan interaktif dari produk atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan merek, membangun dan meningkatkan pada penjualan tersebut. Digital marketing e-commerce pada Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu e-commerce pertama di Indonesia yang menggunakan sistem marketplace, yaitu menjual berbagai macam produk dari berbagai penjual. Tokopedia pemimpin pasar belanja online di Indonesia pada tahun 2021. Tokopedia memiliki website yang dapat dijangkau oleh seluruh penggunanya karena Tokopedia menerapkan search engine marketing untuk memudahkan konsumen maupun pemilik usaha agar produk yang dijual dapat muncul melalui pencarian search engine. Email marketing juga diterapkan agar pengguna dapat membaca ulasan mengenai produk sehingga memicu niat konsumen dalam melakukan pembelian. Dalam strategi pemasaran, Tokopedia memanfaatkan berbagai jenis media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, bahkan Facebook. Dalam dunia digital marketing, media yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemasaran digital yaitu media internet. Contohnya sebagai berikut. Pertama, ada search engine optimization, yaitu sebuah teknik internet marketing untuk mengoptimasi website dalam mesin pencari untuk mendapatkan posisi visibilitas di mesin pencari. Kedua, ada social media marketing atau SMM dan social media optimization atau biasa disebut SMO, yaitu sebuah teknik dalam internet marketing yang fokus dalam aktivitas media sosial, baik itu memasarkan atau mengembangkan brand melalui media sosial. Di dalam sosial media marketing memiliki beberapa metode pemasaran tergantung jenis platform media sosial yang tersedia. Ketiga, ada konten marketing atau biasa disebut copywriting, yaitu metode membuat tulisan yang mampu menghasilkan tulisan yang memberikan dampak respon atau tindakan sesuai dengan keinginan penulis. Keempat, yaitu ada email marketing atau metode pemasaran dengan memanfaatkan pesan elektronik melalui email sebagai media penyebaran informasi. Kelima, ada display advertising, yaitu metode periklanan melalui website. Konten yang disediakan bisa berupa tulisan, gambar, atau video dengan tujuan mengembangkan brand atau memberi respon pengguna untuk mengunjungi sebuah website. Keenam, ada affiliate marketing, adalah manajemen pemasaran yang memanfaatkan orang lain untuk membantu menjual produk yang kita miliki melalui website. Seperti reseller atau dropshipper yang mana mereka menjual produk dengan imbalan mendapatkan komisi dari pemilik barang atau menjual kembali dengan harga yang berbeda. Ketujuh, yaitu terakhir ada mobile advertising, yaitu memiliki kesamaan dengan display advertising, hanya saja media periklanan yang digunakan dalam mobile advertising ini yaitu melalui aplikasi ponsel seperti aplikasi Android atau aplikasi iOS. Berikutnya ada langkah-langkah dalam strategi pemasaran digital. Pertama, yaitu membuat website. Tokopedia memiliki website yang dapat dijangkau oleh seluruh penggunanya. Dalam website tersebut, pengguna dapat mencari, melakukan pembelian, bahkan menjual produk mereka sendiri. Website Tokopedia memberikan peluang berbisnis bagi pengguna dan memiliki berbagai jenis produk yang dijual dengan harga yang relatif lebih murah. Kedua, yaitu menggunakan email bisnis. Tokopedia juga menggunakan email bisnis, di mana email bisnis digunakan untuk memudahkan pemasar dalam memberikan
informasi produk dan jasa kepada seluruh konsumen potensial. Ketiga, membuat buyer persona. Step strategi pemasaran digital perlu mengetahui apa itu buyer persona. Buyer persona merupakan karakter dalam imajinasi tentang siapa pembeli ideal dari produk atau jasa yang ditawarkan. Beberapa langkah yang harus dipahami sebelum memulai pemasaran digital. Pertama, kita harus fokus dan komprehensif perhatikan bisnis dalam memulaikan pemasaran digital. Kedua, kepuasan layanan pelanggan, seperti interaksi dengan pelanggan di website maupun sosial media baik melalui komentar, email, ataupun panggilan telepon. Ketiga, monitoring penjualan dan pemasaran. Penjualan harus memenuhi permintaan konsumen dimanapun konsumen berada, baik itu permintaan secara online atau maupun offline. Keempat, pahami konsumen. Untuk memasarkan bisnis secara efektif, tugas terpenting memahami konsumen yang membutuhkan produk atau jasa yang ditawarkan dan mendorong konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Kelima, target capaian usaha. Membuat bisnis plan dan manajemen usaha yang terukur, capaian usaha yang konkret akan memudahkan menjalankan strategi pemasaran digital. Keenam, kemampuan sumber daya. Kemampuan sumber daya untuk memberikan pelayanan terbaik, ketersediaan produk, dan perindistribusian produk hingga konsumen akhir harus dimiliki oleh setiap pemasar. Ketujuh, yaitu terakhir, ada edukasi diri sendiri. Pembelajaran untuk menambah pengetahuan terkait pemasaran digital menjadi dasar utama bagi pemasar. Analisa strategi pemasaran digital membawa pembisnis mengambil memasarkan produk dalam keputusan strategi untuk menentukan platform pemasaran digital yang tepat untuk memulai dalam melakukan pemasaran digital. Terdapat 2 poin utama manfaat digital marketing yang dijelaskan oleh Hermawan pada tahun 2012. Pertama, yaitu ada biaya yang relatif murah. Pemasaran menggunakan digital marketing relatif memakan biaya yang lebih kecil dan murah dibandingkan dengan periklanan konvensional seperti memasang iklan di koran, radio, atau televisi. Jangkauan calon konsumen juga menjadi lebih luas dan cepat, serta konsumen juga diuntungkan karena dapat memeriksa dan membandingkan produk yang diinginkannya dengan lebih nyaman dan praktis. Kedua, muatan informasi yang besar. Penggunaan digital marketing tentunya memberikan beragam keuntungan, seperti penyediaan informasi yang dengan jumlah yang besar dan banyak disbanding dengan space yang diberikan, dan tentunya berbiaya rendah dan jauh lebih murah dibanding dengan media konvensional. Digital marketing juga mampu menyajikan, mengolah, dan menyimpan data perusahaan ataupun pelanggan dalam sebuah database secara akurat dan terjamin. Selain hal-hal tadi, terdapat juga berbagai kelebihan yang dimiliki digital marketing, yaitu ada 4. Pertama, jangkauan konsumen yang luas dan mendunia. Penggunaan digital marketing di sosial media tentu akan bisa menjangkau konsumen yang cukup luas. Siapapun yang mengakses tersebut akan menjangkau iklan atau informasi tentang pelayanan atau servis yang akan Anda berikan. Kedua, kombinasi sumber daya bisa memaksimalkan hasil. Berbicara soal konsep dasar digital marketing ini, Anda bisa dengan leluasa memaksimalkan sumber daya yang bisa mendukung kegiatan bisnis dalam digital marketing. Misalkan menggunakan official akun di media sosial agar terlihat lebih elegan, profesional, dan terpercaya. Lalu ditambah lagi dengan kampanye melalui media story YouTube seperti beberapa bisnis digital yang lagi tren saat ini. Ketiga, memperkirakan jumlah dan spesifikasi jangkauan calon konsumen. Kelebihan yang sangat menguntungkan bagi pebisnis adalah bisa memprediksi jangkauan konsumen. Anda bisa menargetkan calon pembeli atau konsumen berdasarkan usia, peminatan tingkat pendidikan, gender, hingga perilaku keseharian yang terpantau di sosial media. Dan yang terakhir ada waktu pencapaian relatif yang lebih cepat, mudah, dan murah. Kampanye digital ini untuk melejitkan bisnis tentu memberikan dampak atau hasil yang jauh lebih cepat
dan murah dibandingkan dengan cara konvensional. Lebih cepat mengena pada calon konsumen karena jangkauan luas dalam waktu yang bersamaan. Sementara murah pada beberapa teknik tertentu karena konsep digital marketing juga bisa mahal karena strategi yang diterapkan membutuhkan sumber daya yang banyak. Baik, dari pembahasan yang tadi sudah dijelaskan, kesimpulannya yaitu digital marketing di marketplace Tokopedia sangat berpengaruh dalam meningkatkan daya beli konsumen. Dengan adanya beberapa media sosial, seperti konsumen dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai produk yang ditawarkan melalui website resmi Tokopedia. Tokopedia juga menjadi salah satu platform media belanja online yang sangat menarik perhatian konsumen karena berkat digital marketingnya yang telah sukses dikenal oleh semua orang dengan cara menggandeng public figure dunia yang tentunya banyak disukai para konsumen. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan mengenai digital marketing e-commerce pada Tokopedia. Jika adanya salah kata atau kurangnya pemahaman dalam materi, mohon dimaafkan. Di sini saya mengutip kata-kata dari seorang motivator yaitu Pak Abdi Suardin. Manusia terlahir di dunia ini tercipta sebagai petualang, menyusuri kerasnya hidup dalam berbagai rintangan, tantangan, hambatan, dan kebahagiaan. Kita tidak bisa diam dan berpangku tangan, sedangkan dunia terus berubah. Kita harus berjuang karena hidup kita harus diperjuangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.